Kenapa ya ngedukasi netizen Indo itu susah minta ampun? Itu sih yang gua rasain ya belakangan ini ya. Misalkan nih, pernah nggak sih lo ngasih data ke orang atau ngasih bukti, terus lo kasih juga nih sumber resminya, tapi tetap aja jawabannya cuma satu. Ah, itu mah buzzer. Kan ngeselin ya. Selamat datang di internet Indonesia, tempat di mana opini sering menang lawan fakta dan algoritma lebih cepat daripada logika. Masalahnya bukan karena orang Indonesia itu bodoh, justru sebaliknya. Kita hidup di negara dengan lebih dari 185 juta pengguna internet dan mayoritas aktif di media sosial setiap harinya. Tapi akses informasi yang tinggi ternyata belum tentu bikin masyarakat makin kritis. Jadi pertanyaan bukan kenapa netizen Indonesia itu susah diedukasi, tapi lebih tepatnya kenapa fakta sering kalah sama perasaan. Di era TikTok dan Reels, durasi perhatian kita makin pendek. Sekarang bayangin aja ada dua konten bermunculan bersamaan. Video 20 detik dengan judul Fakta Mengejutkan, video 8 menit yang menjelaskan data yang lengkap. Kira-kira mana yang mau ditonton? Jawabannya jelas, yang dramatis. Fenomena ini disebut information shortcut. Otak manusia memang cenderung memilih informasi yang cepat dipahami daripada yang paling akurat. Akibatnya banyak orang merasa lebih paham sebuah isu hanya dari satu video pendek aja. Contoh gampangnya nih ya, waktu ada isu harga beras naik, tiba-tiba muncul yang bilang penyebabnya cuma satu, pemerintah. Kan aneh ya. Padahal realitanya bisa jauh lebih kompleks, ada faktor cuaca, produksi, distribusi, sampai kondisi pasar global. Tapi penjelasan sepanjang ini kalah viral dibandingkan dengan narasi yang pendek yang menyalahkan satu pihak. Karena internet suka jawaban yang simple, padahal dunia nyata nggak pernah sesimpel itu. Oke, sekarang kita ngomongin musuh terbesar edukasi, yaitu algoritma. Misalnya, lo percaya bumi datar. Sekali lo nonton video sampai habis, platform bakal mikir, oh dia suka topik ini. Besoknya muncul lagi, lusa muncul lagi. Seminggu kemudian, timeline lo isinya orang-orang yang sepakat sama lo. Akhirnya lo merasa, tuh kan semua orang juga bilang begitu. Padahal bukan semua orang, yang berubah cuman rekomendasi konten. Reuters Institute menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia termasuk yang sangat bergantung pada media sosial sebagai sumber berita. Konsekuensinya, ada hoax, ada propaganda, ada disinformasi jauh lebih mudah menyebar dibanding informasi yang sudah diverifikasi. Jadi kadang masalahnya bukan kurang informasi, tapi terlalu banyak informasi yang isinya sama. Bab 3 ini sih bagian yang paling manusiawi ya, namanya confirmation bias. Artinya kita lebih gampang menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan kita dan otomatis menolak yang bertentangan. Contoh paling nyata nih di sepak bola, kalau ada fans A lihat wasit berikan keputusan kontroversial, komentarnya, ah jelas dibayar. Tapi ketika keputusan yang sama menguntungkan timnya, ya emang itu aturannya. Data yang sama, kejadian yang sama, kesimpulannya beda. Hal serupa juga terjadi di dunia politik, ekonomi, bahkan di kasus-kasus selebritis. Makanya sering ada debat yang nggak selesai-selesai karena dua orang ini sebenarnya bukan lagi debat fakta, melainkan mereka sedang mempertahankan identitasnya. Penelitian tentang perilaku disinformasi di Indonesia juga menunjukkan bahwa tingkat literasi digital yang lebih tinggi berkaitan dengan kecenderungan yang lebih rendah untuk menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Sebaliknya, kelemahan terbesar masyarakat justru ada pada kemampuan berpikir kritis, bukan kemampuan memakai teknologi. Jadi, bisa pakai smartphone belum tentu bisa memilah informasi. Nah, sekarang kita bisa lihat faktanya kan. Beberapa tahun terakhir, indeks literasi digital Indonesia memang naik. Artinya, masyarakat makin terbiasa menggunakan teknologi dan internet. Tapi kenaikan masih berada di kategori sedang atau cukup. Belum masuk level yang benar-benar kuat dalam berpikir kritis. Masalah lain yang lebih serius adalah penyebaran hoax. Penelitian akademik dan laporan berbagai lembaga menunjukkan bahwa media sosial di Indonesia menjadi jalur utama yang menyebarkan informasi palsu, terutama saat isu politik, kesehatan, dan konflik sosial yang sedang ramai dibicarakan. Artinya apa? Kita bukan kekurangan internet, kita kekurangan kebiasaan cek ulang. Gua ulangin lagi ya, kita kekurangan kebiasaan cek ulang. Ironisnya, tombol share cuma butuh 1 detik,
Sedangkan membaca sumber asli kadang butuh 5 detik atau 5 menit atau 1 jam. Dan banyak orang memilih yang 1 detik. Nah, itu dia yang menjadi persoalannya. Jadi, apakah netizen Indonesia susah diedukasi? Jawabannya iya, tapi bukan karena IQ, melainkan karena ada 3 tembok besar. Pertama, konten lebih cepat menarik daripada penjelasan panjang. Kedua, algoritma membuat hidup kita di ruangan gema yang menguatkan opini sendiri. Ketiga, confirmation bias bikin ego sering mengalahkan fakta. Edukasi digital hari ini bukan lagi mengajarkan cara memakai aplikasi, tapi mengajarkan satu kebiasaan sederhana. Jangan langsung percaya hanya karena sesuai dengan pendapat kita. Karena di era internet, orang yang paling berbahaya bukan yang paling keras suaranya, melainkan orang yang paling yakin padahal paling jarang memeriksa kebenaran. Dan mungkin revolusi terbesar di dunia sosial media bukan soal AI atau teknologi terbaru, tapi budaya bilang, bentar gua cek dulu ya sumbernya. Oke, sampailah kita di akhir kesimpulan dari video ini. Sebenarnya apa yang ingin gua sampaikan di video ini tuh simpel banget ya. Kita seharusnya untuk lebih peka lagi dalam menerima satu informasi. Alangkah baiknya kita untuk mengecek kebenarannya, kita cek datanya, sumbernya dari mana, agar tidak menjadi opini liar di publik. Dan ini juga akan melatih kita juga nih dalam bersosial media yang baik dan benar itu seperti apa. By the way guys, jika kalian suka dengan konten ini, berikan komen terbaik. Jangan lupa juga untuk berikan like dan pastinya subscribe juga ya. Jadi sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Bye-bye.